Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa-siswi MAN Pematang Siantar kelas 10-11 kelompok 1. Perkenalkan, saya Ade Hafiz Al-Bayhaqi. Perkenalkan, nama saya Adrian Putra Basaribu. Perkenalkan, nama saya Aulia Sudian. Perkenalkan, saya Ajula Rafika Pianca. Perkenalkan, nama saya Aksa. Perkenalkan, nama saya Arfa. Tujuan kami di sini ingin mengobservasi, menceritakan sejarah dari pembangunan Masjid Raya Pematang Siantar. Masjid Raya, panggilan akrabnya, tidaklah seperti Masjid Al-Utsmani, masjid tertua di Kota Medan yang diubahnya dari Kuningan dan punya makam raja di sebelahnya. Tidak juga seperti Masjid Raya Medan yang satu kompleks dengan Istana Raja Kesultanan Delhi. Istana Malaysia tak sekiranya sesuai, karena masjid ini memiliki arsitektur yang sama dengan kebanyakan masjid lainnya. Ia juga tak kental dengan kesukuan ketimbang masjid-masjid tersebut. Kubah induknya berdiameter 12 meter, berwarna perak, dibentuk dari lempengan-lempengan bahan baja tahan karat. Ada kubah-kubah berukuran lebih kecil dipasang di keempat sudut bangunan masjid dengan bahan sama. Kedua pintu gerbang juga dipasang dengan kubah kecil masing-masing di kedua tiang gerbangnya. Kubah-kubah seperti ini umum dipakai masing-masing di Kota Pematang Siantar maupun di Kota Medan. Pada pintu gerbang ditemui tulisan yang terukir warna kuning di paving blok "Ahlan wa sahlan", ungkapan selamat datang yang di dalamnya tersirat makna tamu yang berkunjung akan dianggap keluarga sendiri. Akan melanjutkan penjelasannya. Masjid ini juga memiliki kolam ikan yang berisi ikan lele jumbo. Tepat di atas kolam yang ada di belakang saya ada juga joglo yang dipakai pengunjung masjid untuk berkumpul atau berkreasi seperti makan bersama. Masjid Raya umumnya berwarna putih luar di dalamnya. Pada interior Masjid Raya terdapat dua pilar besar penopang masjid yang dibalut dengan motif batik coklat. Motif batik coklat itu bercorak susunan belah ketupat. Pilar-pilar kecil di teras masjid juga dibaluti dengan motif dan corak yang sama. Saya akan menjelaskan tentang menara yang ada di Masjid Raya ini ya teman-teman. Menara ini dibangun pada tahun 2003. Tingginya sekitar 40 meter. Lewat 100 tahun yang lalu, Tuan Sanguwala Damanik sebelumnya menjadikan eksil Belanda pada tanggal 24 April 1906. Sempat mengotak-ngatik warga kedalaman berapa tahan kekuasaannya di antara kampung Kristen untuk warganya yang beragama Nasir dan Timbang Galung. Sekarang kelurahan Timbang Galung untuk warganya yang Islam, tiap wilayahnya diserahkan kepada seseorang penghuluan untuk dikelola. Tuan Sangawalu Damanik, raja yang mengusahakan wilayah Pematang Siantar waktu ini, menggelar perlawanan kepada Belanda. Ia melewati karena nilai Belanda Sangawalu kepada pribumi. Sangawalu kalah dibuang ke pulau Bengkali. Dari salah satu warisannya berupa mengotak-ngotakkan tanah Timbang Galung, ternyata belum punya masjid sebagai pemersatuan warga. Jadi, saat Hamzah Daulay, si penghulu menghibahkan sebidang tanah dengan harapan suatu saat akan dibangun tahun depannya, tahun 1911 harapan itu terkabul. Warga setempat yang dipelopori oleh Tuan Abdul Jabbar Nasution dan Muhammad Hamzah Harahap, dan si penghulu sendiri membangun masjid sederhana, masjid pertama di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Awal konstruksi masjid tersebut tidak berpanen. Tiang penyelenggaraannya dari kayu dengan dinding berlapis papan serta atapnya dari daun nipah. Sementara tak punya pintu dan jendela. Ini yang membuat mengapa Masjid Raya tak mempunyai gaya berdasarkan kesukuan karena dari awal dibentuk ala padatnya.
Maksud harapan adalah menulis buku sejarah Masjid Raya Pematang Siantar terbitan 1993 sekaligus mengurus masjid pada tahun yang sama. Dia dijelaskan sejarah awal masjid berdiri sampai sekarang. Karena merupakan masjid pertama yang berdiri di kota Pematang Siantar, masjid ini ramai didatangi oleh jamaah, khususnya saat sholat Jumat. Jamaah yang hadir tidak hanya dari kota Pematang Siantar saja, tetapi juga dari luar kota. Hal itu, ramainya jemaah menyebabkan Masjid Raya selalu ramai dan membeludak pada ibadah-ibadah tertentu. Sehingga pada tahun 1927, masjid direnovasi. Ini merupakan kali pertama kali renovasi dari total 4 kali renovasi. Renovasi masjid waktu itu bergantung pada dana dari donatur. Setelah dana cukup, maka dibangun fasilitas seperti air, listrik, perluasan masjid, dan penyediaan pengeras suara untuk azan. Setelah renovasi pertama tersebut, Masjid Raya terus-menerus dipoles dan dipugar. Namun, renovasi yang dilakukan hanya bersifat memperindah. Contohnya, tahun 1975, dibangun pagar dari batu bata dengan besi yang dirangkai. Kemudian, pada bagian atap masjid ditambahi 4 kubah kecil. Tujuannya untuk melengkapi kubah induk. Saya akan menjelaskan tentang Masjid Raya. Barulah pada tahun 1993 melalui peletakan batu pertama oleh wali kota Pematang Siantar, Zulkifli Harap, Masjid Raya dirombak, total bangunan lama dibongkar dan dibangun bangunan baru Masjid. Bilang pertimbangannya adalah kapasitas masjid yang juga tak memadai lagi. Bahkan jamaah sholat di tangga ketika masjid datang ramai-ramainya. Renovasi inilah yang menciptakan konstruksi bangunan masjid seperti sekarang. Namun Maskud mengatakan renovasi yang dilakukan masjid ini membawa dampak buruk pada masjid. Dia merasakan koleksi barang-barang peninggalan masjid seperti arsip banyak yang hilang dalam proses renovasi. Kami dari siswa Pematang Siantar berhubungan tentang pelajaran sejarah tentang Masjid Raya ini mengajukan beberapa pertanyaan. Mengapa Masjid Raya ini didirikan atau dibangun? Masjid Raya merupakan rumah ibadah bagi umat Muslim. Ini merupakan masjid merupakan wakaf Raja Siantar yang bernama Raja Sangnawalu, diserahkan tahun 1906 kepada masyarakat Muslim sekitar ini, sekitar bulan lalu. Yang pada saat itu Siantar dan Kabupaten Simalungun kota berapa yang disiap? Dua satu terpisah antara kota dan kabupaten diserahkan kepada masyarakat. Untuk itu pada tahun 1906 diserahkan dan mulailah dibangun dengan sangat sederhana, baik dalam bentuk musola. Dan pada tahun 1911 ini pertama sekali Masjid Raya ini digunakan untuk sholat Jumat, maka dinamakanlah masjid dia mulai 1911. Dari itu partisipasi untuk membangun masjid ini adalah partisipasi dari masyarakat Siantar, khususnya Kelurahan Simanggaluh. Pertanyaan kedua, Pak, tahun berapa masjid ini didirikan? Tanah itu disampaikan tadi, tanah ini diwakafkan oleh Raja Siantar yang bernama Sangnawalu, Raja Sangnawalu tahun 1906, dan mulai dibangun di tempat ibadah tahun 1906 bertahap sampai pada tahun 1911 pertama sekali masjid ini digunakan untuk sholat Jumat. Jadi pertama kali nama Masjid Raya itu tahun 1911. Apa saja kegiatan banyak
kegiatan rutin di sini merupakan kegiatan ibadah, dakwah, dan beberapa kegiatan lain seperti kegiatan pengajian, pendidikan anak-anak mengaji, seperti misalnya taksin untuk bapak-bapak ya taksin, dan juga kegiatan mengaji yang lain, ibu-ibu yang menggunakan tempat-tempat yang ada sarana yang ada di masjid ini. Kemudian kegiatan lain seperti kegiatan rutin, ya, kegiatan pengajian, pengajian manggil ustaz diadakan biasanya pada hari subuh, setelah sholat subuh, kemudian setelah sholat maghrib. Pengajian dengan ustaz yang dipanggil itu kita dari Jakarta maupun ustaz yang berada dari Apa kata orangku? Apa kata orangku? Itu ke sana. Ditanyakan. Ya, makasih.